Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Dialah surya kehidupan kita yang sejati. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau beserta bukan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun berada di kanal YouTube GKI Taman Aries. Tema ibadah hari ini ialah iman dan ketakutan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Saudara Jonathan Almer Pratama. Beliau adalah mahasiswa praktek STFT Jakarta. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Umat terkasih, bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, bahwa di bulan ini Klinik Pratama Karya Kasih telah mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pengakuan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan kita telah memenuhi standar akreditasi Klinik Pratama dan dinyatakan lulus paripurna. Terima kasih atas doa dan dukungan dari umat semua. Kiranya Klinik Pratama Karya Kasih dapat terus berkarya menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. GKI Taman Aries bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara on-site di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan kaum muda. Pada tanggal 30 Juni 2024 akan diselenggarakan ibadah intergenerasi dalam kebaktian umum 1, 2, dan 3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebaktian kaum muda akan bergabung dengan kebaktian umum.
Mari bersama kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah intergenerasi. Kelas katekisasi kembali dibuka, dimulai pada tanggal 5 Juli 2024 dan akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 secara onsite di ruang sekolah minggu lantai 2 GKI Taman Aries yang akan dibimbing oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon dan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Persyaratan dan cara pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat. Pada hari Minggu 7 Juli 2024, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian umum 1, 2, 3, dan kebaktian kaum muda. Sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus tanpa live streaming, maka majelis jemaat melayankan sakramen perjamuan kudus bagi anggota lansia atau yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dapat dilakukan dengan dua alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, perjamuan kudus rumahan. Kedua, perjamuan kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen pelayanan kudus di gereja pada pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 30 Juni 2024. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Regis! ...326 alumni SMAK Penabur Jakarta telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? Yuk gabung dengan BPK Penabur Jakarta. Mumpung ada program Last Minute Call yang memberikan benefit khusus selama bulan Juni 2024. Hubungi sekolah penabur terdekat atau klik psbjakarta.bpkpenabur.or.id dan raih masa depan lebih gemilang bersama BPK Penabur Jakarta. Program ini berlaku juga untuk jenjang TK, SD, dan SMP loh. Jadi, tunggu apa lagi? Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama.
Bapak Ibu, kita pahami bahwa ibadah ini terjadi oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, sebagai manusia kita pasti punya rasa takut dan khawatir. Takut akan hari esok atau masa depan. Takut dan khawatir akan kemampuan ekonomi. Takut akan penyakit yang tak kunjung sembuh, takut akan masa depan anak. Takut salah dalam mengambil keputusan, takut ketika membayangkan dunia ini semakin sulit dan sulit. Hal itu adalah wajar. Tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dari rasa takut dan khawatir. Namun sebagai umat Tuhan, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Bagaimana kita menghadapi atau menyikapi rasa takut itu? Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita percaya kepadanya bahwa Ia terus memelihara hidup kita? Sudahkah kita percaya bahwa Allah sanggup untuk memberikan kekuatan untuk melewati ketakutan dan kekhawatiran? Mari kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa yang sering kita lakukan, yang meragukan pemeliharaan Allah, yang seringkali berlaku seperti orang yang tidak percaya. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penembus hidup kami, kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang memberi
ambillah amat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Takut berserah, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17 tertulis, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh indah nama-Mu ya Tuhan, ketika kami mengingat Engkau, kami mengingat sang firman keselamatan itu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dan kiranya Roh Kudus membimbing kami, membantu kami untuk mengerti firman yang akan Kau sampaikan.
Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama menurut Ayub 38 ayat 1-11. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Siapakah? Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini. Engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat karya-karya Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam, dan dengan firman-Nya badai dibangkitkan yang meninggikan dalam
setianya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung bagaikan orang mabuk. Dan mereka pusing bagai orang mabuk dan kehilangan akal. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Mereka bersuka karena semua reda, dituntunnya ke pelabuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib atas anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenaan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, kesukaran dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan kelaparan. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar. Sebagai orang tidak dikenal, namun terkenal.
sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang diajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun, kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu, sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, dalam seminggu ini saya mau tanya dulu deh. Sudahkah Bapak Ibu setia? Sudahkah Bapak Ibu setia dalam perkara kecil? Dalam setia untuk bertumbuh gitu ya? Sudah? Dalam seminggu ini aja? Atau ngerasa kayak, wah sepertinya susah deh gitu kan. Ternyata susah nih setia dalam seminggu ini. Susahnya kenapa? Ada banyak alasan gitu Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan ya kita susah karena pekerjaan gitu kan. Banyak lingkungan yang mungkin mengganggu kita untuk setia gitu. Dan kita nggak berkembang gitu. Tentu saja itu yang difirmankan minggu lalu. Dan minggu ini kita akan membahas tentang iman dan ketakutan. Sebelum itu saya akan mau nanya dulu Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya ya atau tidak gitu ya. Pertanyaan yang pertama, waduh ini nggak masuk rapot ya Bapak Ibu ya, tenang saja. Ketika ada orang yang takut sama hantu, beriman atau enggak? Saya ulangi lagi, ketika ada orang yang takut sama hantu, beriman atau enggak? Agak ini ya, menyipitkan mata kayak Coba kita ulangi lagi deh, pertanyaan kedua. Ketika ada orang yang khawatir sama gaji yang tidak kunjung turun, beriman atau enggak?
ketika ada orang yang khawatir nih, aduh gajiku turun gak ya? Beriman atau enggak? Ayo beriman atau enggak? Ini yang belum beriman ini belum turun berarti ya. Waduh, gawat nih. Lalu ketika ada orang yang sering merasa takut, sering merasa khawatir dalam hidupnya, beriman atau enggak? Aduh, makin hening ya. Makin hening, makin sunyi. Ketika ada orang yang sering merasa takut, merasa khawatir, beriman atau enggak Bapak Ibu? Ketika ada orang yang takut kecoa, beriman atau enggak? Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah ketika kita takut itu menunjukkan bahwa kita orang yang tidak beriman? Apakah ketika kita khawatir tentang sesuatu menunjukkan kita orang yang tidak beriman? Tentu ini bukanlah pengertian yang tepat. Mungkin Bapak Ibu bingung ya selama ini kayak yang sering misalkan kita dengar firman Tuhan gitu. Jangan takut, jangan gentar. Wah, artinya takut itu berarti tidak beriman. Iman kita kurang gitu ya. Ketika kita merasa takut, wah sepertinya ini imanku kurang nih, harus ditambahin lagi gitu ya. Dan Bapak Ibu, iman bukan sebuah standar untuk menentukan seberapa religiusnya orang itu. Jadi iman bukanlah sebuah standar gitu ya. Kamu takut ini, kamu belum beriman. Kamu takut itu, belum beriman. Takut kucing, berarti suka anjing betul ya. Belum tentu ya. Nah Bapak Ibu, tetapi iman adalah sebuah keteguhan hati untuk terus mengandalkan Tuhan melewati kondisi apapun. Sehingga ketakutan itu bukan menjadi tolak ukur orang beriman. Dalam bacaan kita hari ini adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Dan bacaan kita ini berhubungan dengan tema, yaitu apa? Iman dan ketakutan. Kalau kita baca Injil Markus 4 tadi ya, mungkin tidak asing lagi gitu ya. Mungkin kita sudah khatam gitu ya. Bagaimana Yesus melakukan mukjizat dengan meredakan angin ribut gitu ya. Bagaimana kekuasaan Yesus gitu ya. Ketika murid-muridnya sedang takut, langsung hening seketika gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mari kita melihat sudut pandang yang berbeda. Ketika kita melihat sudut pandang Yesus, mari kita melihat sudut pandang murid. Inilah yang menarik Bapak Ibu. Pada pembacaan Injil menceritakan tentang Yesus bersama dengan muridnya menyeberangi sisi lain Danau Galilea. Setelah Yesus mengajar tentang perumpamaan, setelah Yesus menyembuhkan orang sakit. Kalau kita lihat pasal sebelumnya. Dan diceritakan bahwa Yesus akan pergi bertolak ke seberang dan membawa murid-muridnya. Dan ayat yang menarik ini adalah ayat yang ke-37. Di mana memperlihatkan mengamuklah taufan yang dahsyat dan menyambur masuk ke dalam air. Ke dalam perahu airnya itu. Sehingga perahu yang ditumpangi Yesus kemasukan air. Dan disinilah hal yang menarik dalam ayat yang ke-38. Yesus sedang tidur di buritan dalam bantal. Dan murid-murid Yesus membangunkan dia. Dan perkataan ini yang menarik. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau yang versi TB2-nya, guru tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Yesus tidak pedulikah engkau ketika kita binasa? Dan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini ada hal yang janggal nggak dari perkataan ini? Ya, yang kita selama ini, sudah khatam gitu ya ceritanya. Tapi kalau ketika murid-murid Yesus berkata ini kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada yang janggal nggak? Ada yang aneh nggak? Ya,
Pertama kali saya melihatnya ya biasa aja nih, sebuah pertanyaan yang dilontarkan murid-murid Yesus kepada Yesus. Tetapi mari kita lihat, kita coba lihat latar belakangnya murid-murid. Bapak Ibu tahu murid-murid Yesus itu sebagian besar pekerjaannya apa? Apa? Kontraktor. Nelayan ya. Sebagian besar pekerjaannya murid-murid Yesus adalah nelayan, adalah penjala ikan yang betul-betul tahu kehidupan yang ada di atas kapal gitu ya. Logikanya kalau orang sering berlayar, pasti apa? Pasti mereka pernah menghadapi badai. Seharusnya kalau ada badai, mereka mengerti harus berbuat apa. Sehingga pertanyaan ini menjadi, loh kok orang yang ahli gitu ya, yang tahu tentang kapal, tentang danau gitu, kok malah bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Kepada penumpang yang sedang tertidur gitu ya konteksnya. Dan harusnya mereka terbiasa dengan badai itu. Mungkin jawab dari pertanyaan ini agak sedikit kaget ya. Mengapa murid-murid itu kok bisa bertanya demikian? Kalau kita lihat ya, jadi selama ini tuh murid-murid itu ternyata bisa menghadapi badai gitu. Karena nelayan gitu kan. Bisa mengarungi danau gitu ketika ada ombak naik turun, ketika ada badai. Tetapi momen ini kok kenapa gitu? Malah nggak bisa. Murid-murid malah diam, malah bengong gitu, malah kayak ketakutan gitu kan. Ketakutan dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kenapa pada momen ini doang nih mereka tidak bisa? Jawabannya mungkin agak sedikit kaget ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada Yesus. Wah, ini bukan berarti Tuhan Yesus salah gitu ya. Bukan berarti karena ada Yesus salah, bukan. Tetapi pola berpikir murid-muridnya itu yang keliru. Murid-murid terjebak dalam pengertian bahwa Tuhan akan membuat mereka baik. Jadi kita tidak usah susah payah gitu ya. Kita tidak usah khawatir. Karena apa? Karena ada Yesus, danau ini pasti tenang. Wah. Karena ada Yesus, perjalanan kita mulus gitu. Itu pola pikir murid-murid. Tetapi ketika apa? Ketika ada badai. Ada taufan yang dahsyat gitu. Kalau dahsyat itu lebih dari wow gitu ya. Jadi wah dahsyat, luar biasa gitu. Ada taufan yang dahsyat. Kemudian datang dan apa yang terjadi? Murid-murid takut. Dan pada saat itu yang seharusnya murid-murid bisa menghadapi badai itu. Tetapi karena pola berpikir mereka, wah yang awalnya ya ada Tuhan Yesus nih aman. Danaunya sepi nih, das datang badai. Jadi kayak wah tapi kan ada Tuhan Yesus harusnya aman ini gitu kan. Cara berpikir ini Bapak Ibu, mereka terjebak kepada bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kita. Dan Bapak Ibu, ketika murid-murid ini membangunkan Yesus di tengah badai, peristiwa ini juga menunjukkan pada bacaan Alkitab kita yang sebelumnya, yaitu Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Yaitu Ayub yang sedang mengalami badai. Badainya berbeda ya. Badai dalam Ayub ini menunjukkan bagaimana ia diterpa oleh perkataan orang-orang terdekatnya. Yang selalu mempertanyakan tentang penyertaan Tuhan gitu ya. Dan kemudian hal itu yang membuat Ayub terjebak dalam pengertian bahwa Tuhan selalu memberikan kita hal-hal baik gitu ya. Kalau kita melihat cerita Ayub itu kan Bapak Ibu gimana ya? Sengsara gitu ya. Selalu hal-hal buruk menimpa dia. Tetapi yang ketika kita melihat bahwa wah Tuhan itu baik gitu kan. Ketika kita melihat Ayub, wah ini gak mungkin nih perbuatan Tuhan nih. Ini perbuatannya si Ayub nih, perbuatan Ayub yang udah membuat dosa gitu. Padahal dari Ayubnya sendiri, aku gak melakukan dosa gitu kan. Tetapi karena perkataan itu Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Jadi yang disalahin siapa? Kita gitu kan. Dan Bapak Ibu, kembali kita pada bacaan Injil setelah Yesus meredakan angin ribut, ia
menjawab tadi, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Kemudian Yesus menjawabnya dengan, bukan menjawabnya tapi dengan menjawab dengan pertanyaan. Pertanyaan yang bersifat reflektif. Yaitu apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Yesus tidur gitu ya. Kita melihat bahwa di kapal itu Yesus tidur. Apa itu artinya Bapak Ibu? Artinya adalah Yesus tidur itu karena mereka percaya kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini nelayan gitu kan. Karena Yesus tahu bahwa ketika ada badai, ada gelombang sedikit, ada apa-apa di kapal, murid-muridnya bisa mengatasinya. Ibaratkan Bapak Ibu, ketika katakanlah teman Bapak Ibu atau enggak suami atau pasangan gitu kan, naik mobil nih gitu. Naik mobil dan kemudian pergi jauh gitu ya. Dan kita lihat pasangan, kamu bisa bawa mobil kan? Bisa. Oh ya. Kemudian pasangan kita atau ya teman kita siapa gitu ya, supir gitu. Itu duduk di supir, terus kita duduk di bangku penumpang. Apa yang kita lakukan? Ya tidur gitu kan. Karena apa? Karena udah percaya. Karena kita percaya bahwa si supir ini bisa supir. Bisa menyupir, ya. Karena si supir ini bisa menyupir. Itulah yang dilakukan Yesus. Kenapa dia tidur? Karena dia percaya bahwa kepada murid-muridnya. Dia percaya bahwa mereka adalah nelayan. Apalagi mereka adalah murid-murid Yesus. Murid-murid yang selalu dibimbingnya gitu ya. Dan Bapak Ibu, ada tertulis dalam 1 Korintus gitu ya. Tentang pencobaan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikanmu cobaan yang melebihi kapasitasmu. Dan Bapak Ibu, inilah bahwa Yesus tahu kemampuan muridnya. Yesus tahu bahwa seberapa mampunya muridnya itu untuk mengatasi badainya. Mungkin kalau murid-murid itu tidak membangunkan Yesus, kemudian mereka mengatasi badai itu mungkin bisa. Karena apa? Karena Yesus percaya kepada mereka. Dan Bapak Ibu, terkadang pertanyaan inilah yang membuat kita terjebak. Terjebak dalam arti bahwa seakan kita tuh tidak boleh takut gitu ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu satu kesatuan ya, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu percaya? Artinya apa? Artinya adalah kalau kamu takut berarti kamu gak percaya, ya enggak? Dari pernyataan itu, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita tafsirkan ya begitu. Kalau kamu takut berarti kamu tidak percaya, tetapi kita terjebak dalam pemahaman itu. Dan kita lihat bahwa begitu takut. Yang artinya apa? Artinya adalah mengapa ketakutan itu menghambatmu untuk percaya? Bukankah takut itu wajar? Bukankah takut itu yang dibilang tadi adalah hal yang normal gitu ya? Yang sudah sewajarnya merupakan naluri dari manusia. Dan mereka sebagai nelayan gitu ya, seharusnya menghadapi badai itu malah bukan berdiam diri kayak tadi tuh. Ketika ada badai mereka diam, ketakutan. Dan kemudian memanggil Yesus, membangunkan Yesus. Dan Bapak Ibu, Yesus berkata demikian untuk apa gitu? Untuk menyadarkan muridnya kalau kalian ini bisa meskipun kalian takut.
Kalian ini bisa meskipun kalian ada rasa takut dalam diri kalian. Apalagi kalian murid aku gitu. Murid-murid yang aku bimbing, ya kalian pasti bisa. Dan Bapak Ibu, bukankah takut itu hal yang wajar? Dan itu juga pada respon tubuh kita. Tetapi jangan biarkan ketakutan itu menghambat kita untuk beriman kepada Tuhan. Janganlah kita berdiam dalam ketakutan itu, dalam sumber ketakutan itu, tapi hadapilah ketakutan itu. Dan Bapak Ibu, ya ada 3 respon yang membuat orang merasa takut. Gitu ya. Yang pertama adalah kabur. Yang kedua diam, yang ketiga menghadapi. Respon yang pertama menandakan orang itu lari dari masalah. Lari ketika ada yang membuat dia takut. Dan biasanya Bapak Ibu, yang pertama ini adalah orang yang sering membuat alasan gitu ya. Ketika mereka mengalami ketakutan. Ketika lagi dimarahin, kamu kenapa gitu? Ya tadi saya ini Pak, ini alasan ini tuh karena salah dia gitu. Terus menyalahkan. Entah itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Itu adalah respon dari ketakutan. Takut apa? Takut kita kena marah, takut kita kena imbasnya. Kemudian yang kedua adalah diam. Yaitu ketika ada sumber permasalahan di depan mereka, yang mereka lakukan adalah terdiam, terjebak dalam ketakutan itu. Seperti apa? Seperti murid Yesus. Ketika di dalam ombak, apa yang mereka lakukan? Diam kan? Seharusnya logikanya sebagai nelayan langsung gercep gitu ya. Oh ambil ini, karena perahunya kan perahu layar gitu ya. Jadi turunkan layar atau gimana gitu. Tapi mereka diam dan malah membangunkan Yesus gitu. Membangunkan penumpang, harusnya mereka bisa. Dan yang ketiga adalah menghadapi. Menghadapi sumber ketakutan itu. Dan inilah Bapak Ibu yang Kristus inginkan kita. Untuk menghadapi ketakutan itu. Menghadapi bukan berarti kita diam dan terjebak. Menghadapi bukan berarti kita kabur dan menghindar dari ketakutan itu. Justru apa? Justru menghadapi adalah bagaimana kita merasakan. Bagaimana kita melalui ketakutan itu. Bersama dengan Kristus. Dan inilah Bapak Ibu, arti iman. Ketika ada kekhawatiran, ketika ada ancaman, ketika ada masalah, ketika kita lagi berada dalam posisi paling rendah kita, itu bukan berarti kita lemah imannya. Itu bukan berarti kita berkurang imannya, tetapi justru di situ kita belajar untuk apa? Untuk mengenal Allah. Oleh karena ketakutan itulah, maka kita belajar mengenal Allah. Beriman itu bukan hanya kita setia lalu kemudian Tuhan menghilangkan ketakutan itu. Bukan berarti kita setia kepada Tuhan tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana respon ketakutan itu bersama dengan Allah. Dan biarlah rasa takut itu menjadi media kita untuk mengalami perjumpaan. Pengenalan Allah yang sejati. Dan Bapak Ibu, kemudian setelah terjadinya gitu ya, peristiwa angin topan tadi, apa yang dilakukan murid-muridnya? Apakah mereka berubah? Kita baca dalam ayat yang 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata murid-murid Yesus nih baru mengenal Yesus yang sejati. Ternyata selama ini aku kenal, aku belum kenal seutuhnya.
ternyata yang selama ini aku selalu jumpa di gereja, selalu jumpa di Alkitab, selalu jumpa ini ternyata aku belum kenal. Dan oleh karena ketakutan itulah maka murid-murid Yesus mengalami pengenalan, mengalami pertumbuhan iman mereka. Dan minggu lalu ketika kita berbicara tentang setia gitu ya. Oke setia, tapi setia tentu tidak berjalan mulus toh. Selalu pasti ada masalah gitu kan. Bayangin Bapak Ibu ketika hidup ini itu penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Wah, penuh dengan euforia gitu. Kebahagiaan. Penuh dengan hal-hal yang baik-baik saja. Apakah itu akan menumbuhkan iman Bapak Ibu? Apakah itu akan mengenal Kristus lebih dalam lagi? Apakah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Tentu kita merasa, oh ya udah aku baik-baik aja kok gitu. Tapi dalam ketakutan itulah justru kita mengenal bahwa kita nih rapuh, gak bisa kita. Jadi dalam ketakutan, disitulah kita mengenal Yesus. Dan itulah menjadi media bahwa mengenal Yesus itu adalah ketakutan. Dan dalam tema ini bukan iman atau ketakutan, tetapi iman dan ketakutan. Artinya apa? Ada saling terhubungan antara iman kita dengan ketakutan. Dan Bapak Ibu, ketika saya menjalankan skripsi gitu ya. Awal-awal tuh ya kalau ya yang masih muda mungkin tahu lah ya, yang baru lulus S1 S2. Tidak gampang ya. Susah ya. Untuk menulis skripsi itu apalagi tesis, disertasi itu butuh yang namanya tenaga, butuh yang namanya hati, butuh yang namanya pikiran. Disitulah kita diuji. Ketika saya menjalankan skripsi, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang melintas di pikiran saya. Tuhan, kalau misalkan Tuhan bantu aku skripsi gitu ya, tolong dong bantuin aku gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya saya diem aja gitu, saya malah tidak mengerjakan skripsi. Dan Bapak Ibu, terkadang dari 3 hal itu ya, 2 diantaranya itu diam dan menghadapi. Itulah yang terkadang sering kita salah artikan, sering kita salah memahami. Oh ya, kita dalam posisi bahwa kita menghadapi masalah gitu ya. Ketika ketakutan itu muncul, kita menghadapinya kok bersama Yesus. Tapi kenyataannya kita minta doa Tuhan, tolong Tuhan bantu aku Tuhan menghadapi ketakutan ini Tuhan. Tuhan bantu aku dalam masalah ini. Tapi apa yang terjadi? Kitanya nggak melakukan apa-apa, ya itu sama aja gitu ya. Kita meminta Yesus pertolongan Tuhan. Selalu baik adanya, tapi kitanya tidak mau berbuat. Bapak Ibu, kita diingatkan. Yang pertama adalah orang beriman artinya orang yang mau berjalan bersama Kristus di dalam ketakutan. Ini poin pertama. Orang beriman artinya orang yang mau berjalan bersama. Merasakan sakit bersama-sama, merasakan ketakutan bersama-sama. Bersama siapa? Bersama Kristus. Tidak selamanya kita bersama kawan, tidak selamanya kita bersama pasangan. Tapi bersama Kristus kita selamanya. Dan yang kedua adalah ketika kita tetap beriman, maka di dalam ketakutan itulah yang menjadi pengenalan akan Kristus. Ketika kita sudah beriman, ketika kita beriman yaitu berjalan bersama Yesus, maka dalam ketakutan itu kita tidak menjadi diam, tapi kita diperbarui. Dan Bapak Ibu, saya akan menutup ini, firman ini, khotbah ini dalam pertanyaan reflektif gitu ya. Ketika Yesus menjawab pertanyaan murid-murid dengan pertanyaan, maka saya juga. Apakah ketakutan itu membuat kita diam? Atau ketakutan itu justru membuat iman kita bertumbuh? Dan ketika saya mengerjakan skripsi,
di awal-awal saya yang atas ini Bapak Ibu. Saya ngerasa saya minta bantuan Tuhan gitu. Tuhan tolong saya mengerjakan skripsi, tapi saya tidak membuat skripsi sampai pada akhirnya saya jadi terlambat gitu. Tetapi saya sadar bahwa saya ini sama aja kayak murid-murid Yesus, bahwa minta pertolongan Yesus tapi kita nggak kerjain gitu ya. Dan pada akhirnya setelah bergumul panjang gitu, saya maka sampai sekarang tuh bisa merasakan yang bawah ini. Bahwa apa? Bahwa ketakutan itu justru membuat iman kita bertumbuh. Kapan saya merasakannya? Sesudah itu gitu ya. Kita baru merasakannya pasti, oh iya ya, ternyata yang kemarin itu Tuhan kita pengen tumbuh gitu ya. Tuhan pengen kita tuh belajar gitu. Tapi ketika masa itu, Tuhan gimana sih? Gitu kan. Malah ada ketakutan gitu. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam ketakutan itu, maka disitulah iman kita bertumbuh. Dan Bapak Ibu, dosen saya selalu bilang kepada saya, ketika ada ketakutan, ketika ada masalah, ketika Bapak Ibu dimarahin bosnya, dimarahin pasangannya, gitu, dimarahin anaknya, gitu, bahkan dimarahin bawahannya, kata dosen saya, nikmati saja. Nikmati saja kemarahan itu, nikmati saja ketakutan itu. Karena apa? Karena Yesus menaruhkan pertumbuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu selalu merefleksikan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk beriman kepada Allah. Amin. Ask the Lord to comfort me when things weren't going my way. He said to me, I will comfort you. I'll lift your cares away. I ask the Lord to walk with me when darkness was all that I knew. He said to me, never be afraid, and I will see you through. I didn't ask for riches, He gave me wealth untold. The moon, the stars, the sun, the sky, He gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything, and I count my blessings each day. He came to me when I needed Him. I only had to pray, and He'll come to you if you ask Him to. He's only a prayer away. I ask the Lord to lead the way when each step
step was getting so rough, he said to me, put your trust in me, and I'll direct your path. I asked the Lord to come inside and take all my struggles away. He said to me, cast your cares on me and live each day by day. I didn't ask for riches, he gave me wealth untold. The moon, the stars, the sun, the sky, he gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything, and I count my blessings each day. He came to me when I needed him. I only had to pray, and he'll come to you if you ask him to. He's only a prayer away. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh masih memberkati kami, masih boleh untuk berkumpul di sini bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur juga kami boleh mendengarkan sedikit dari firman Kau Tuhan. Dan kiranya melalui firman ini Tuhan, kami boleh dapat berpegang teguh lagi kepadamu Tuhan ketika kami dalam ketakutan Tuhan. Dan biarlah dalam ketakutan ini Tuhan kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan, karena melalui penyertaan-Mu Tuhan, Klinik Pria Pratama Karya Kasih Tuhan, telah Engkau mampukan Tuhan untuk mendapatkan sertifikat Tuhan yang selama ini kami inginkan Tuhan. Kami mengucap syukur juga oleh karena penyertaan-Mu Klinik Pratama Karya Kasih ini dapat menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Pemerintah yang akan memasuki jabatan yang baru Tuhan, dan dalam kiranya kepimpinan yang mereka mimpin Tuhan adalah kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh negara yang ada di dunia ini Tuhan, yang mungkin sedang mengalami kesusahan, baik segi ekonomi maupun segi sosial,
baik yang sedang mengalami peperangan Tuhan. Dan kiranya tangan kasih-Mu Tuhan menyentuh mereka, membantu mereka Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Meskipun dalam peperangan, dalam ketakutan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di setiap ketakutan Tuhan, Tuhan selalu ada buat mereka. Kami berdoa juga Tuhan, bagi gereja ini Tuhan, rumah Tuhan ini Tuhan. Kami berdoa bagi misi yang dijalankan Tuhan. Dan dari misi gereja ini Tuhan, yaitu perpanjang dari tangan-Mu Tuhan, boleh dapat terus memberkati, boleh dapat terus berkarya di dalam bumi ini Tuhan. Sehingga bumi ini Tuhan dapat menikmati berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, yang mungkin bagi mereka yang sedang sakit Tuhan, yang sedang mengalami operasi, yang sedang mengalami penyembuhan Tuhan, yang sedang mengalami pemulihan, dan kiranya dalam setiap prosesnya, setiap langkahnya Tuhan, Tuhan diingatkan mereka Tuhan. Ketika mereka sedang sakit, sedang jatuh Tuhan, ketika mereka dalam kekhawatiran akan penyakitnya Tuhan yang tidak kunjung sembuh Tuhan, justru disitulah Tuhan hadir bersama mereka Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dan berkembang Tuhan. Dan kiranya dalam penyakit Tuhan, Tuhan juga boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang mengalami kesusahan baik dalam segi ekonomi, yang sedang bekerja, baik yang belum dapat pekerjaan Tuhan. Dan kiranya dalam setiap langkah yang mereka ambil Tuhan, dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, kiranya itu menjadi keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam keputusan itu Tuhan, mereka boleh terus bersama-sama melangkah untuk terus beriman kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah keluarga ini Tuhan, keluarga yang mungkin kecil Tuhan, keluarga yang mungkin tidak seberapa yang di dunia ini Tuhan, tetapi melalui mereka kami juga dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami angkat doa syafaat ini Tuhan. Mungkin doa ini yang jauh dari sempurna Tuhan, yang mungkin doa ini kami belum sebutkan satu persatu Tuhan, nama-nama yang sedang sakit Tuhan. Dan dalam doa ini kami tutup bungkus melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan rasa syukur, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari memuji Allah, karya besar.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa bagi persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, ajar kami untuk terus mengucap syukur atas seluruh berkat yang telah Engkau beri. Seringkali kami lupa menyadari bahwa hidup kami sampai saat ini adalah bentuk dari pemeliharaan-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Untuk itu kami mau beriman, Engkau terus memelihara kami dan memakai kami menjadi alat berkat-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketakutan adalah bagian dari proses beriman. Beriman berarti menghadapi ketakutan dengan terus percaya pada penyertaan dan pemeliharaan Allah dan mengalami pengenalan sejati akan Dia. Mari kita terus berjalan bersama Dia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan mendorong kita percaya dan mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.